Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali bertemu di mata pelajaran IPA. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita masih membahas materi yang sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang usaha pesawat sederhana dan penerapannya. Dimana kita kali ini akan membahas tentang pesawat sederhana. Adapun kompetensi dasar dari pertemuan kita kali ini adalah menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Dan tujuannya dari proses pembelajaran kita kali ini diharapkan Anda semua mampu mengetahui pengertian pesawat sederhana, mengetahui jenis-jenis pesawat sederhana beserta prinsip kerjanya, menyelesaikan soal sederhana mengenai pesawat sederhana, juga mengetahui pesawat sederhana dalam sistem rangka. Oke, kita langsung saja. Nah, perhatikan animasi tersebut ya. Oke, nah pernahkah kalian membuka tutup botol menggunakan alat bantu? Nah, seperti yang terlihat di gambar, kita menggunakan alat pembuka tutup botol untuk membuka tutup botolnya, ya kan? Nah, mengapa sih kita perlu alat bantu seperti pembuka tutup botol tersebut? Nah, kenapa kita perlu alat bantu itu, ya? Oke, kita akan tahu jawabannya setelah kita membahas materi ini. Nah, jadi kita biasanya menggunakan pembuka tutup botol untuk mempermudah membuka tutup botol pada minuman, ya kan? Nah, tahukah kamu bahwa pembuka tutup botol ini termasuk salah satu contoh pesawat sederhana? Nah, apa itu pesawat sederhana? Oke, kita akan bahas itu pada pertemuan ini ya. Nah, jadi pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk memudahkan melakukan usaha dengan besar usaha yang dilakukan tetap. Jadi alat untuk mempermudah kita, gitu ya, untuk memudahkan melakukan usaha itu disebut dengan pesawat sederhana. Jenis-jenis pesawat sederhana yaitu ada tuas atau pengungkit, ada katrol, ada bidang miring, dan juga roda berporos. Kita akan bahas jenis-jenis pesawat sederhana satu per satu. Oke, yang pertama di sini ada tuas atau pengungkit. Nah, tuas ini berguna untuk mengungkit benda yang berat. Oke, tuas berguna untuk mengungkit benda yang berat. Nah, coba lihat, pernahkah kalian melihat tukang batu yang memindahkan batu besar? Coba seperti yang terlihat di gambar. Nah, di mana tukang batu ini untuk memudahkan biasanya menggunakan tongkat atau linggis dari besi sebagai pengungkit untuk memudahkan dia memindahkan batunya ya. Di mana cara kerja pengungkit tersebut dengan meletakkan tumpuan pada linggis. Nah, ini titik tumpunya, ini linggisnya, ini bendanya, batu. Nah, kemudian ini gaya kuasa. Nah, meletakkan tumpuan pada linggis tersebut di antara batu dan juga gaya kuasa. Nah, ketika ditekan, diberikan gaya kuasa di sini, maka batu tersebut akan berpindah. Oke? Nah, sistem kerja tuas ini ada 3 bagian. Yang pertama ada titik tumpu atau T. Nah, di mana titik tumpu ini titik tempat tumpuan bagi pengungkit seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah warna merah, itu adalah titik tumpu. Kemudian ada titik beban atau W. Titik beban ini titik tempat meletakkan atau tempat beban itu berada. Ini adalah titik beban ya. Kemudian ada titik kuasa atau F, titik tempat gaya kuasa yang diberikan. Ini titik kuasa. Kemudian ada lengan beban, di mana lengan beban ini adalah jarak antara titik tumpu dengan titik beban, disebut lengan beban. Dan lengan kuasa ini adalah jarak antara titik kuasa dengan titik tumpu, disebut dengan lengan kuasa. Oke? Jadi ada titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa. Serta antara titik tumpu dengan titik beban ada lengan beban, antara titik kuasa dengan titik tumpu ada lengan kuasa. Ini adalah sistem kerja tuas.
Nah, rumus tuas itu apa? Nah, rumus tuas ini adalah W kali LB, di mana W ini adalah berat benda, LB ini adalah lengan beban, kemudian F ini adalah gaya kuasa dikali dengan lengan kuasa. Oke, dimana kita tahu bahwa W ini adalah massa kali percepatan gravitasi, atau W sama dengan M kali G. Ini adalah persamaan rumus tuas. Kemudian ada rumus keuntungan mekanis tuas, atau kita singkat dengan KM. Keuntungan mekanis yaitu W per F, atau bisa juga dengan LK per LB, lengan kuasa dibagi lengan beban, sehingga didapatkanlah persamaan itu keuntungan mekanis W per F sama dengan LK per LB. Jadi bisa ketika kita mencari keuntungan mekanis tuas, bisa menggunakan W per F atau lengan kuasa per lengan beban, tergantung apa yang diketahui gitu ya. Nah, ini adalah keterangannya. KM adalah keuntungan mekanis, W adalah berat beban Newton, LB lengan beban, kemudian F gaya yang diberikan, LK adalah lengan kuasa. Nah, berdasarkan letak titik tumpu, titik beban dan titik kuasa ini terdapat 3 jenis tuas ya. Yang pertama ada tuas jenis pertama, ada tuas jenis kedua, dan juga tuas jenis ketiga. Kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama tuas jenis pertama. Yang harus kalian ingat, tuas jenis pertama berarti titik tumpu ada di tengah. Titik tumpu ada di antara titik kuasa dan titik beban. Itu tuas jenis pertama. Titik tumpunya ada di tengah. Oke, di antara titik kuasa dan titik beban. Contohnya nih seperti gunting. Ini titik tumpunya di tengah, titik beban dan titik kuasa. Kemudian ada tang. Nah, ini titik tumpunya. Kemudian ada jungkat jungkit. Ini titik tumpu, titik kuasa, dan juga titik beban. Ingat, tuas jenis pertama, titik tumpu ada di antara titik kuasa dan titik beban. Oke? Masuk ke tuas jenis kedua. Nah, tuas jenis kedua ini yang di tengahnya ini adalah titik beban. Oke? Tuas jenis kedua, titik beban ada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Ibu ulangi, tuas jenis kedua, titik beban ada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contohnya, nih seperti pemotong kertas. Nah, ini titik tumpu, ini adalah beban, dan ini adalah kuasa. Jadi titik beban ada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Oke? Kemudian contoh selanjutnya, nah ini ada pembawa batu, troli pembawa batu, ini adalah bebannya, ini kuasanya, ini ada titik tumpunya. Kemudian ada pembuka botol. Nah, jadi tadi yang di awal pembuka botol itu kan disebut sebagai contoh pesawat sederhana. Nah, di mana termasuk ke dalam tuas jenis kedua, di mana titik beban ada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Selanjutnya ini pembelah kenari. Nah, ini juga termasuk ke dalam contoh tuas jenis kedua. Oke. Selanjutnya ada tuas jenis ketiga, di mana tuas jenis ketiga yang di tengah itu adalah titik kuasa. Oke. Titik kuasa ada di antara titik beban dan juga titik tumpu. Itu disebut dengan tuas jenis ketiga. Ibu ulangi, pada tuas jenis ketiga titik kuasa ada di tengah-tengah nih, di antara titik beban dan juga titik tumpu. Oke, jangan sampai tertukar antara tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga. Oke. Nah, contoh tuas jenis ketiga seperti staples. Kita kan menekan staples itu di tengah-tengah ya. Nah, itu adalah titik kuasanya. Ini adalah titik tumpu dan titik beban. Kemudian ada pinset. Nah, titik kuasanya di tengah. Ini ada beban dan ini titik tumpu. Kemudian ada stop. Di sini ada kuasa, titik tumpu, dan di sini ada beban. Oke, nah ini adalah contoh tuas jenis ketiga.
Nah, ini contoh lain dari jenis tuas golongan 1, golongan 2, dan golongan 3 ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar nih. Di sini ada besar gaya minimum yang diperlukan untuk mengangkat beban adalah, dan keuntungan mekanisnya adalah. Nah, di sini berarti apa yang diketahui? Ini adalah gaya kuasa, ini titik tumpu, dan ini adalah beban. Ingat, jarak antara titik tumpu dan gaya kuasa disebut lengan kuasa. Jarak antara titik tumpu dengan beban disebut dengan lengan beban. Berarti yang diketahui di soalnya adalah W, berat benda, yaitu 360 Newton, lengan kuasanya 180, kemudian ada lengan bebannya 20 cm, dan yang ditanyakan adalah F, gaya, dimana penyelesaiannya W kali LB sama dengan F kali LK. Berarti kita tinggal masukkan saja nih nilai-nilainya sampai dihasilkan F sama dengan 7200 Newton cm per 189 cm. Ini cm-nya kita coret, jadi hasil terakhir satuannya adalah Newton, dan ditemukanlah gaya ini adalah 40 Newton. Oke, bagaimana keuntungan mekanisnya? Nah, keuntungan mekanisnya kita pakai yang LK per LB atau boleh juga W per F. Oke, dimana didapatkanlah keuntungan mekanisnya adalah 9. Dapat dipahami ya? Oke, kita masuk ke pesawat sederhana yang kedua, yaitu adalah katrol. Katrol adalah salah satu pesawat sederhana yang bekerja berdasarkan putaran. Oke, di mana katrol ini ada katrol tetap, katrol bergerak, dan juga katrol ganda. Ya. Oke, yang pertama kita bahas adalah katrol tetap. Nah, katrol tetap ini katrol yang posisinya itu tidak berubah ketika digunakan, tetap di situ. Ya, dia tidak berubah ketika digunakan. Ini adalah katrol tetap. Oke, ini lengan kuasa, dengan beban, dan ini titik tumpunya pada katrol tetap. Nah, pada katrol tetap gaya kuasa yang dikeluarkan itu akan sama dengan beratnya, serta lengan kuasa juga akan sama dengan lengan beban. Nah, sehingga dihasilkan keuntungan mekanisnya itu satu. Kenapa? Karena lengan kuasa sama dengan lengan beban, kemudian W atau beratnya juga bernilai sama dengan F, ya, sehingga dihasilkanlah KM-nya adalah 1. Contohnya ketika kita menimba air, dia biasanya menggunakan katrol tetap. Oke. Selanjutnya ada katrol bergerak. Katrol bergerak ini adalah katrol yang posisinya berubah ketika digunakan. Nah, berubah ya ketika digunakan. Nah, pada katrol bergerak prinsip kerjanya sama dengan pengukit jenis kedua, yaitu titik beban ada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, pada katrol bergerak mempunyai keuntungan mekanisnya 2. Nah, sehingga didapatkanlah keuntungan mekanisnya itu LK per LB kan. Nah, karena lengan kuasanya itu 2 kali lengan beban. Nah, jadi keuntungan mekanisnya adalah 2 lengan beban per LB, karena LK-nya itu adalah 2 lengan beban, jadi 2. Jadi keuntungan mekanis pada katrol bergerak adalah 2. Oke. Nah, ini adalah contoh katrol bergerak pada alat konstruksi. Selanjutnya adalah katrol ganda. Nah, katrol ganda ini atau katrol majemuk, katrol yang terdiri dari gabungan antara katrol tetap dengan katrol bergerak. Jadi yang ini katrol tetap, ini adalah katrol bergerak. Oke. Nah, katrol ganda ini sering digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat beban yang berat dengan gaya seminimal mungkin. Keuntungan mekanis katrol ganda sama dengan jumlah talinya atau jumlah katrol yang digunakan untuk mengangkat benda. Ya, jadi keuntungan mekanisnya itu N atau jumlah tali, sebanyak talinya. Nah, pada gambar di sini ada 4 tali, 1, 2, 3, 4, sehingga keuntungan mekanisnya itu adalah 4. Ya, gaya itu 1/4 dari W, berat bendanya. Tapi ketika gaya kuasanya itu mengarah ke atas, maka KM-nya atau keuntungan mekanisnya adalah N plus 1. Ya.
Ingat, katrol ganda keuntungan mekanisnya bergantung pada jumlah talinya. Nah, ini adalah contoh katrol ganda. Contoh soalnya dari katrol, nah perhatikan gambar. Ini adalah contoh dari katrol tetap, mempunyai massa 500 kg dan G atau percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, ditanyakan adalah besar gayanya. Berarti kita tuliskan ya diketahuinya massa, percepatan gravitasi. Nah, kita ingat bahwa katrol tetap mempunyai keuntungan mekanis 1, ya. Sehingga, nah, kita kan ditanyakan F, tapi W-nya belum diketahui. Kita harus cari dulu W-nya dengan rumus massa kali percepatan gravitasi. Dihasilkanlah nilai W-nya. Nah, bisa menggunakan cara seperti ini, atau untuk menentukan keuntungan mekanisnya, atau karena kita tahu bahwa nilai yang dikeluarkan gaya kuasa akan sama dengan berat bebannya. Jadi, nah, F juga karena berat bebannya 4.900 Newton, didapatkanlah F juga 4.900 Newton. Oke. Selanjutnya ini ada contoh pada katrol ganda. Oke, seorang anak mengangkat beban 50 Newton menggunakan katrol ganda. Berapakah gaya anak tersebut untuk mengangkat beban? Nah, kita tuliskan yang diketahuinya. W-nya 50 Newton. Nah, ingat di sini keuntungan mekanis pada katrol ganda itu tergantung jumlah banyaknya tali. Nah, di sini ada berapa talinya? 1, 2. Oh, berarti karena ada 2 tali, berarti Km atau keuntungan mekanisnya adalah 2. Jadi F-nya 1/2 W. Oke, ditanyakannya adalah F. Kita bisa menggunakan rumus ini cara pertama atau menggunakan cara kedua. F sama dengan 1/2 W, di mana W-nya adalah 50. 1/2 didapatkan dari mana? Dari ada 2-nya tali, ya. Oke, jadi dapatkanlah F sama dengan 25 Newton. Oke. Selanjutnya adalah bidang miring. Nah, bidang miring ini adalah salah satu pesawat sederhana yang digunakan untuk memindahkan benda dengan lintasan yang miring. Oke, jadi dengan bantuan bidang miring kita akan bisa lebih memudahkan memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi. Nah, dimana pada bidang miring di sini ada gaya, ada berat beban benda, dan ada jaraknya dan juga ketinggiannya, ya. Jadi keuntungan mekanis pada bidang miring adalah Km sama dengan W per F sama dengan S per H. Maka persamaannya adalah W kali H sama dengan F kali S. Oke, ini adalah keterangannya. Di mana S adalah panjang bidang miring, F adalah gaya, H adalah ketinggian, dan F adalah berat beban. Oke. Contoh alat yang prinsip kerjanya berdasarkan bidang miring seperti di sini ada tangga, nih ada skrup, ada gergaji, kapak, paku, pisau, dan jalan di pegunungan. Nah, ini bidang miring. Nah, ini adalah contoh benda yang menggunakan prinsip bidang miring. Oke, kemudian contoh soalnya, nih, sebuah peti dinaikkan dengan menggunakan bidang miring seperti pada gambar. Hitunglah gaya kuasa. Oke, berarti di sini diketahui ini apa? Ini benda, berat benda yaitu W 150. Ini adalah S jaraknya dan H ketinggiannya 10. Berarti F sama dengan, kita tuliskan rumusnya, W dikali H, F sama dengan F kali S. Oke, sehingga didapatkanlah F-nya adalah 50 Newton. Nah, bagaimana dengan keuntungan mekanisnya? Oke, keuntungan mekanisnya bisa menggunakan persamaan W per F atau S per H. Di sini Ibu menggunakan persamaan Km sama dengan S per H. Tinggal dimasukkan saja. S-nya adalah 30, H-nya 10. Sehingga didapatkanlah keuntungan mekanisnya adalah 3. Oke. Yang selanjutnya ada roda gigi atau gear. Nah, gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan, di mana fungsinya itu untuk meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Contohnya nih, gear pada sepeda, di mana gear roda depan ini dia lebih besar dibandingkan dengan yang belakang.
Oke, jadi ketika kita memberikan gaya kecil ketika mengayuh akan didapatkan gaya yang lebih besar pada roda belakang. Oke. Nah, kemudian pesawat sederhana dalam sistem rangka nih. Ternyata dalam tubuh kita juga ada bekerja prinsip pesawat sederhana. Contohnya saat lengan bawah mengangkat benda dan juga saat kepala mendongakkan dan saat mendongakkan kepala. Oke, contohnya di sini ada pada lengan, di sini ada titik beban, titik kuasa dan titik tumpu. Di mana lengan ini termasuk tuas jenis ketiga, yaitu titik kuasa berada di titik di antara titik tumpu dan titik beban. Oke. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk memudahkan melakukan usaha dengan dasar usaha yang dilakukan ketat. Kemudian jenis pesawat sederhana itu ada tuas, ada katrol, ada bidang miring dan juga roda atau gear. Kemudian pada tubuh manusia juga bekerja prinsip pesawat sederhana. Oke, alhamdulillah pertemuan kita kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan materinya dapat dipahami dengan baik, tetap semangat dan mudah-mudahan selalu dimudahkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.